Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran surah yang ke-27, yaitu surah An-Naml, pada ayat ke-40 ada diceritakan tentang seorang pegawai Nabi Sulaiman yang sanggup memindahkan istana Ratu Balqis sebelum matamu berkedip. Kenapa dia bisa seperti itu? Bagaimana caranya ia memperoleh kemampuan seperti itu? Karena ia mengetahui Ismul A'zam. Kalau begitu, tidak mungkin Ismul A'zamnya panjang-panjang. Banyak orang termasuk saya sudah membuktikan bahwa kata Allah bisa menjadi Ismul A'zam dengan syarat harus dibaca dalam hati secara berulang-ulang, tidak memikirkan yang lain-lain kecuali Allah saja. Bayangkan sedang tenggelam di lautan Allah. Ini tetap butuh waktu lama. Mata sempat berkedip. Tidak mungkin pula doa yang dibaca itu ya ajiba sonaihi palatantikul asunu dan seterusnya. Pendek kata, jelas kalimat yang diucapkan oleh pegawainya Nabi Sulaiman itu tidak mungkin kalimat-kalimat yang panjang. Pasti Ismul A'zamnya adalah ucapan yang pendek yang tidak sempat membuat mata berkedip. Kemungkinan Ismul A'zamnya itu kata hu atau Allah saja, atau yang lain yang sama-sama singkat dan pendek. Mari kita bahas. Kalau Anda para winners tidak tahu Ismul A'zam itu apa, berarti belum menonton video-video yang kemarin. Sering Ismul A'zam diartikan pula asma Allah, asma yang ke-100. Apabila dilakukan dengan benar dan tepat, segala niat, walau niat saja, bisa langsung terwujud. Dengan syarat harus pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika digunakan pada jalan yang salah, maka ilmu ini akan hancur dengan sendirinya, seperti yang terjadi pada Bal'am bin Bauroh, dan sudah kita bahas pada video-video kemarin. Nama Allah yang tersembunyi, tidak berhuruf, tidak bersuara. Apabila telah datang hari kiamat, segalanya binasa. Maka tidak ada lagi yang menyebut nama ini. Tidak ada lagi yang dapat melihat maupun mendengar. Maka itulah nama Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Bagaimana caranya supaya kita bisa memahaminya? Kembalikan segala nama, segala sifat, segala asma, dan segala wujud hanya kepada Allah. Diri ini telah hancur lebur, lenyap, panah, dan binasa ke dalam wajah Allah. Setelah diri kita tenggelam dan karam di dalam wajah Allah, maka tidak ada yang lain kecuali Allah saja. Apa yang mau diucapkan kalau mulut sudah tidak ada lagi? Apa yang mau didengar kalau telinga sudah tidak ada lagi? Disitulah yang dikatakan sebagai nama Allah yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Jika semua sudah lebur, apalagi yang mau dipanggil? Nama Allah yang tersembunyi adalah nama yang ke-100. Di mana tersembunyinya? Ia tersembunyi di dalam sifat Nur Muhammad atau Roh. Semasa Allah bersendirian belum menciptakan alam semesta. Dan ketika Allah ingin memperkenalkan dirinya, maka Allah jadikan sifat Nur Muhammad di dalam sifat manusia yang bernama Muhammad. Pada mulanya Allah sembunyikan namanya di dalam nama sifat Nur Muhammad. Pada mulanya Allah sembunyikan namanya di dalam sifat Nur Muhammad. Nama yang tersembunyi itu tidak akan lagi bisa dipanggil karena tersembunyi di dalam nama Nur Muhammad. Lalu nama Nur Muhammad tersembunyi di dalam nama Roh. Roh tersembunyi dalam nama nyawa. Nyawa tersembunyi di dalam nama gerak. Gerak tersembunyi di dalam nama tubuh atau jasmani. Tubuh atau jasmani tersembunyi di dalam nama-nama yang banyak.
Ada yang bernama Iwan, ada yang bernama Windy, ada yang bernama Siti, dan seterusnya dan sebagainya. Lalu, bagaimana cara mengamalkan nama Allah yang ke-100 ini? Siapkan satu ruangan atau kamar khusus yang tidak ada gangguan, tidak ada orang lain di situ. Yang penting tubuhmu merasa nyaman di dalamnya, tidak gerah, dan pikiranmu, otakmu bisa berkonsentrasi. Kalau tiba-tiba ada suara ledakan dor, wajar kita bisa mendengarnya. Kan kita masih punya kuping atau telinga. Tapi jangan terus-terus dipikiri, itu suara apa ya? Oh, itu suara ban meledak atau suara kompor. Itu jangan dipikiri terus-terusan. Pokoknya sediakan tempat yang sekiranya Anda bisa konsentrasi di situ. Tenang, pakai pakaian longgar, terutama ikat pinggang supaya perut tetap lancar bernapas. Longgarkan itu ikat pinggangnya. Ada kipas angin, kalau cuma angin doang, tidak ada suara kretek-kretek gerakan kipas, tidak apa-apa digunakan. Tujuannya supaya tidak ada nyamuk. Yang penting jaga supaya kita tidak terganggu, termasuk tidak terganggu dengan gatal-gatal gigitan serangga atau nyamuk. Bagi yang punya, boleh gunakan minyak wangi, asalkan wanginya tidak mengganggu hidungmu sendiri. Pilih waktu yang tepat, misalnya tengah malam. Siang, sore tidak apa-apa, tapi ada gangguan atau tidak, begitu. Jasmani sucikan dengan berwudu. Lalu, inilah prosesnya, caranya. Duduk yang tenang, pejamkan mata, tarik napas panjang, sambil mengucapkan hu di dalam hati. Lalu hembuskan napas panjang, dalam hati berkata Allah. Tarik napas panjang, ucapkan dalam hati hu. Rasakan dia mengalir di pembuluh nadi dan menyebar ke seluruh organ tubuh. Hembuskan napas, keluarkan napas, di dalam hati berkata Allah. Rasakan bahwa yang di luar tubuh tidak lepas dari kehendak dan kekuasaan Allah. Tetap dengannya, bukan dengan panca inderamu, tapi dengan Allah. Ya Allah, masukkanlah wujud jasadku ke dalam wujud batinku, dan wujudkanlah batinku ke dalam zatmu. Setiap detik di dunia dan akhirat. Sesungguhnya saya milikmu, dan hanya kepadamu saya kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Panah itu Allah yang menentukan, bukan diri kita sendiri. Sebut dalam hati berulang-ulang, Allahu Akbar. Lalu mulut ucapkan La ilaha illallah. Ucapkan secara jelas dan mendalam, La ilaha illallah. Rasakan getaran suaranya di pusat kolbu dan berlangsung di ruang kolbu atau hati. La ilaha illallah. Kalau ini sudah berhasil, Allah, Allah, Allah. Dalam hati terus-menerus berkata Allah, Allah, Allah. Santai saja, membacanya jangan terburu-buru. Santai saja. Ucapan ini harus berada dalam batin kita, di dalam hati kita. Tugas jasmani hanya mendengar Allah, Allah, Allah. Yang terdengar dalam hati. Hanya mendengar dari mana ucapan Allah itu muncul. Diri jasmani kita hanya mendengarkan suara yang berbunyi Allah, Allah, Allah. Dari manakah asal suara yang menyebut diri Allah itu? Siapakah yang mengucapkan Allah itu? Adakah dia mempunyai mulut? Adakah dia bersuara? Siapakah yang menyebut Allah di dalam diriku ini? Aku? Atau diri rohaniku? Atau nafsuku? Atau nuraniku? Allah, Allah, Allah. Jasmaniku benar-benar karam di dalam diri rohaniku. Terjadilah satu wujud, satu nyawa, satu rasa, satu zat, satu sifat, satu rahasia, satu asma, satu perbuatan. Allah, Allah, Allah. Jika semua sudah menjadi satu, apa yang diinginkan langsung terwujud. Kun fayakun. Pada saat inilah kita akan menemukan ada kata tapi tidak berkata. Ada huruf tapi tiada berhuruf.
Ada suara tapi tidak bersuara. Diam tapi sebenarnya tidak berdiam. Inilah yang disebut diri sejati. Allah, Allah, Allah. Saat diri sejati menyebut Allah, wahai diriku, dia tahu asal mula jadimu. Engkau berasal dari Nur Muhammad. Sekarang datanglah segera, karena jasadku saat ini membutuhkanmu. Segera engkau datang, dengarkan seruanku. Dengarkan seruanku, kun fayakun, dengan izin Allah. Apapun keinginanmu, sirullah dipanggil oleh jatullah, sifatullah, wujudullah, af'alullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah, 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 Allah. Apabila proses zikir dalam hati ini dibiasakan, Allah, 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 sudah terbiasa, sudah mendarah daging, maka tidak perlu mengucapkan doa apapun. Apa yang terbersit dalam pikiran dan ingin diwujudkan menjadi benar-benar terwujud. Allah, Allah, Allah.